Impian saya itu sebenarnya Pak jadi sutradara. Oke. Sutradara film. Oh, Nah, tapi karena saya sering ikut Pak Armuji, Oke, itu turun ke masyarakat seperti itu, ternyata itu senang lihat masyarakat itu tersenyum, tertolong, itu menyenangkan sekali Pak. Saya mencari kerja, saya juga memberikan advokasi gratis untuk masyarakat. Ya tetangga-tetangga paling dekat kan, Ya, apalagi tetangga-tetangga ada yang susahan, saya berikan gratis seperti itu. Tapi kayak cuma gini-gini aja, nggak bisa meluas gitu loh Pak. Oh, Terus oke. saya 2019 mantapkan, yaudah saya gabung ke PDI Perjuangan. Baik, selamat siang para Tribuners. Senang sekali Syafiq Nuraini hadir kembali di podcast. Nah, kali ini saya kehadiran tamu yang luar biasa, sosok muda, anak seorang wakil wali kota Surabaya. Ya, anaknya Cak Ji. Ya. Nama lengkap siapa, Mas Arjuna? Nama lengkap saya Arjuna Rizky Dwi Krisnayana. Arjuna Rizky Dwi Krisnayana. Selamat datang di podcast. Yeah. Terima kasih. Tribun Network. Oke. Nah, kita akan ngobrol santai, rileks gitu, mengenal sosok seorang Arjuna. Ya, boleh. Akrab di siapa ini? Akrab dipanggil ya Arjuna. Juna. Oke. Kadang ada yang Krishna juga. Oh, Krishna juga. Iya. Pokoknya nama-nama wayang loh Pak. Wah, pewayangan ya. Iya. Baik. Nah, Krishna atau Arjuna atau gimana ya, Wes? Mas Krishna. Mas Krishna ini punya impian apa di era-era sekarang ini nih, sekarang usia berapa? Sekarang usia 27. 27. Iya. Mas Krishna ini adalah anaknya Cak Ji, saat ini duduk di wakil ketua di bidang hukum dan HAM DPC PDIP Perjuangan. Betul. Masih muda sudah langsung terjun ke politik. Itu lebih karena anaknya politisi. Pasti salah satunya itu ya. Saya juga tidak memungkiri, pastikan inspirasi saya kan juga dari Bapak. Pasti juga sering melihat bagaimana beliau bisa di politik membantu masyarakat, manfaatnya bagaimana. Dan juga saya sebenarnya juga dalam dorongan sendiri, itu awalnya saya juga, kan saya lulusan hukum Pak. Oke. Itu juga saya memilih fakultas, itu juga karena saya juga ingin membela masyarakat. Baik. Warga yang kesusahan ataupun tidak memiliki kekuatan atau tidak tahu bagaimana menghadapi hukum seperti itu. Dari sana saya melihat dalam berjalannya waktu, saya melihat di sana itu saya cuma bisa membantu beberapa saja, nggak bisa luas. Ya. Dan saya melihat bagaimana caranya agar bisa membantu secara luas. Dan itu adalah masuk ke politik. Karena politik sendiri adalah bagaimana cara kita bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Politik sendiri kan bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan. Ya. Untuk artinya seperti itu kan. Ya itu juga kalau kita bukan siapa-siapa juga mau menolong bagaimana seperti itu. Itu sih. Nah, sementara Krishna pingin membantu itu lewat jalur politik. Lewat jalur politik. Nah, ya. Krishna ini Pratibunus saat ini tengah mempersiapkan diri menjadi caleg ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol bagaimana caleg pemula, dan anak muda begitu. Saya ingin tahu sosok Mas Krishna. Mas Krishna alumni mana? Alumni UNER. Airlangga, benar. Jadi anak UNER jurusan? Pertama saya jurusan hukum, S1-nya hukum, lalu saya mengambil kuliah lagi di Magister Kekonotariatan UNER juga. Wah, keren. Ya. Jadi di apa itu? Di magisternya apa? Kenotariatan, notaris. Notaris ya. Baik. Iya. Wah. Jadi lengkap ya. Iya, saya juga ngambil notaris itu karena ingin mempelajari lebih lanjut masalah pertanahan. Oke. Juga masalah surat menyurat administrasi. Iya. Ya gitu, karena di masyarakat juga banyak yang
kayak misalnya surat tanah itu tuh permasalahan banyak sekali kayak gitu. Kalau saya bisa memberikan setidaknya informasi atau arahan itu sangat bermanfaat bagi mereka sekali. Oh. Jadi misalnya kan mungkin masyarakat banyak yang belum tahu juga kalau misalnya notaris itu mempunyai tugas untuk memberikan informasi secara gratis. Iya, iya. Jadi misalnya warga-warga masyarakat yang misalnya tidak tahu masalah pertanahan itu datang aja ke notaris itu gratis. Di situ ada di sumpah jabatannya dan juga di peraturannya itu gratis, Pak. Oh. Untuk kayak gitu. Ya. Jadi saat ini juga bagaimana nanti Mas Krisna juga ingin tahu ingin mengabdikan diri termasuk bagaimana nanti membantu ke tadi ngurus pertanahan gitu. Ya. Oh, melalui jalur politik seperti juga, bapaknya. Kan harus ada ilmunya, Pak. Kalau misalnya ngomong gitu kan, saya ingin memperdalam itu. Oh, keren. Ya, saya juga kenapa juga harus politik, kan bisa lewat jalur lain seperti misalnya usaha atau apa. Membantu orang kan nggak harus politik. Ya. Tapi kenapa saya mengambil politik itu karena di politik sendiri itu, Pak, bisa membantu lebih luas lagi. Misalnya insya Allah misalnya jadi. Ya. Itu misalnya kalau jadi usahawan kita bisa membantu berapa sih, Pak? Paling 10. Kalau misalnya usahanya sukses banget 100, 200, 1000 lah maksimal misalnya banyak. Tapi kalau misalnya kita masuk di pemerintahan, jadi pejabat publik, itu manfaatnya itu bisa seseluruh Surabaya misalnya, kota. Iya. Bisa lebih luas lagi. Dari penentuan kebijakan, pengawasan dan juga pengaturan APBD seperti itu kan, Pak. Baik, iya. Nah, tekadnya sudah kuat nih kayaknya. Cukup. Ya, apalagi ditunjang dengan keilmuan yang mumpuni ya. Ya, anak hukum di pasta juga di kenotariasan ya. Ya. Oke. Nah, Mas Tisna, Mas ini kan tinggal di lingkungan politik ya. Ya. Nah, dulu sudah memang sejak awal emang impiannya menjadi apa? Impian saya itu sebenarnya, Pak, jadi sutradara. Oke. Sutradara film. Oh. Nah, tapi karena saya sering ikut Pak Armuji, itu turun ke masyarakat seperti itu, ternyata itu senang lihat masyarakat itu tersenyum, tertolong, itu menyenangkan sekali, Pak. Jadi makanya saya beralih kayak udah saya belajar hukum aja. Kenapa saya gak belajar politik sospol atau FISIP? Saya lebih ke hukum karena negara kita negara hukum. Tentunya kita harus mempelajari bagaimana misalnya cara perumusan undang-undang ataupun menolong orang lewat advokasi seperti itu. Oh, nah ini menarik ini. Iya. Mas Krisna selama perjalanannya, sama SMA sudah mulai terjun mendampingi Cak Ji, itu kan mulai dari anggota dewan, ketua dewan 2 kali. Nah, mulai mendampingi Bapak itu usia berapa? Dari SD. Artinya ya. SD mendampingi waktu apa? Ya, lihat kalau misalnya kunjungan begitu? Jaringan aspirasi. Oke, ya. Atau misalnya reses, itu ikut saya. Itu di usia SD sudah ikut? Iya, saya cuma lihat aja, cuman betul. Menarik sekali seperti itu. Dari situ saya tertarik bagaimana sih caranya. Sebenarnya saya dulu awalnya nggak pingin jadi politisi, Pak. Oke. Karena ya tahu sendiri juga, saya juga lihat bagaimana beratnya pertarungan politik seperti itu. Kan dari kecil tahun 2004 itu kan politik itu kan kental banget, Pak. Kalau dibandingkan sekarang semuanya lebih enak, lebih terbuka, kelihatan semua di sosial media seperti itu, di berita-berita orang-orang lebih tahu lah masalah pelajaran politik. Kalau dulu itu banyak sekali, misalnya ya kesusahan atau Pak Armuji dulu kan juga sering diancam dulu, kayak gitu-gitu. Saya lihat wah berat banget gitu. Makanya saya mau jadi pengacara aja dulu tuh. Tapi ternyata ya memang lebih efektif. Mau gak mau jadi pejabat publik kalau misalnya mau meluas gitu. Ya, jadi mau membantu secara luas, bagaimana menjangkau banyak orang. Iya. Pejabat publik ya. Iya, mau baik gak mau. kebijakan maupun. Ya. Karena kalau misalnya jadi pengacara kan Pak, cuma saat perorangan. Ini secara tidak langsung ya itu tadi melalui kebijakan yang baik. Oke. Begitu. Coba bisa diceritakan waktu SD, SMP, SMA sehingga sampai ke kampus itu mendampingi Cak Ji, mendampingi Bapak terus. Iya.
sering, kalau misalnya paling sering itu ya waktu reses Oke, kayak gitu, sering itu. Saya diajak, ya saya lihat dari pinggir aja, lihat orang-orang duduk di jadi penonton juga gitu. Tapi dulunya di samping Enggak di oh, di belakang. Iya, ikut warga-warga itu. Menarik sekali soalnya orang-orang tanya bagaimana cara menjawab juga. Oke. Seperti itu. Masyarakat itu senang banget kalau misalnya didengarkan. Ya. Itu yang utama dari saya, kayak harus mendengarkan. Iya. Kalau misalnya satu arah aja, ini program gini, pas waktunya tanya gak mau menjawab kan ya. Fungsinya apa? Ya betul. Iya. Ya memang harus ada interaksi, kemudian saling bertanya, kemudian diberi solusi. Iya. Jadi waktu SD sudah mulai turun, sudah mendampingi, melihat, Ya. jadi saksi hidup ya. Iya, lihat loh. Tapi saat itu belum, SMP makin gencar, SMA makin sering. SMA lumayan, waktu SMP jarang malahan. Jarang. Fokus belajar. Ya. Waktu SMP dulu jarang ya, mungkin kan masih muda juga. SD di mana? SD di SDN Pucang Jajar 2. Pucang Jajar. Sekarang sekolah SDN Kertajaya namanya. Oh iya. Terus yang SMP-nya? SMP saya di SMP 32. SMP 32. Ya, SMA-nya di SMA 2 Surabaya. SMA 2. Iya. Komplek. Oke. Udah di UNER. Nah, SMA, SMP sudah mulai. Nah, SMA itu makin sering dampingi. Iya, ya. SMA tuh Bapak sudah ketua DPRD? Belum. Akhir-akhir. Oh iya. Jadi kelas 3 itu sudah baru menjadi ketua lagi. Waktu SD itu kan dari ketua DPR waktu SD, waktu SMA jadi ketua DPR lagi. Periode keduanya itu. Iya. Nah, saya tuh yang waktu SMA kan sudah mulai dewasa ya, mulai menangkap pesan, isi gitu kan sudah tahu. Masih ingat waktu itu SMA yang paling mengesankan pada saat Mas Krisna mendampingi Bapak, mendampingi Cak Armuji? Yang paling teringat waktu SMA ya. Atau enggak sampai saat ini yang mendampingi, kemudian saat itu yang tidak terlupakan, sehingga ya melihat orang apa atau kemudian waktu sih Pak, saya kan juga memberikan masukan-masukan untuk buat Bapak. Yang terkesan mungkin apabila masukan saya tuh didengar kemudian dipakai. Iya. Itu yang menurut saya paling berkesan. Jadi banyak, jadi bingung saya yang mana. Jadi kayak yang berkesan, yang misalnya kayak gini, oh ya dilakukan, ternyata ya kalau berhasil juga ya alhamdulillah gitu. Kayak gitu. Itu yang saya berkesan. Kalau misalnya yang lainnya ya kayak biasa sih sebenarnya Pak. Oke. Ya kayak warga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ada masalah terus saya ikut bisa membantu, memikirkan bagaimana caranya, itu yang berkesan menurut saya. Ya. Oke Mas Krisna. Mas Krisna juga kan sekarang sosoknya sudah anak muda kan ya, mulai sosmed juga. Ya. Dan Mas Krisna kan juga ada di balik Cak Ji saat ini ya, yang saat ini. Cak Ji kan pegiat sosmed yang begitu kuat gitu. Iya. Mas Krisna posisinya di mana? Katanya menjadi salah satu think tank-nya atau gimana ya? Iya, itu dimulai dari kemarin itu Pak, pilkada. Oke. Nah, di sana kan saya melihat kalau Bapak caranya itu kan masih konvensional ke masyarakat. Jadi sehari itu bisa 20 tempat kayak gitu. Menurut saya kan udah zaman modern, ya harusnya bisa kayak sosial media dinaikkan, bisa terkenal lewat sosial media. Dari sana saya belajar, maksudnya lewat pelajaran online banyak. Ada yang murah-murah sampai yang mahal gitu. Oke. Bagaimana personal branding agar dikenal, bagaimana tampak beda di sosial media, seperti itu. Saya belajar banyak di sana online, lalu terus saya terapkan. Ya juga trial and error juga. Dan entah kenapa waktu itu juga saya dibantu kan dari influencer juga. Itu saya cuma punya bayangan aja, ini kalau misalnya dibantu anak-anak muda yang terkenal ini bisa bagus. Tiba-tiba datang sendiri Pak. Iya. Di sana terus jalan belajar dari mereka juga bagaimana, dan alhamdulillah naik hingga sekarang sosial medianya itu. Jadi sekarang juga saya di sosial medianya memberi nasihat bagaimana yang baik untuk dikeluarkan ke masyarakat dan enggak. Kan ya tahu sendiri kalau bapak-bapak kan guyonannya itu kan ngawur kadang-kadang. Kebablasan juga ya. Iya, kadang-kadang kan seperti itu. Kalau di sosial media harus hati-hati. Ya. Jadi nggak semua itu bisa dibagikan seperti itu kan Pak. Ya itu
saya di balik itu ini sebaiknya jangan, ini baik atau enggak gitu. Baik. Seperti itu, memberikan nasihat juga dan juga memanajemen tim juga sih. Ya. Memberikan ilmu saya ke orang-orang itu juga, ke teman-teman tim itu, karena kadang kan mereka juga belum dapat ilmu-ilmu kayak gitu sosial media, tapi bisa kalau untuk edit, ngerekam bisa. Tapi bagaimana cara hasilnya itu bisa dilihat orang banyak itu perlu dibimbing, dan sekarang alhamdulillah teman-teman semuanya bisa semua. Ngerti. Jadi saya gak terlalu banyak juga kayak nuntun anak-anak, tapi anak-anak sudah pintar-pintar semua sekarang. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi ya saya ikut, cuman nggak banyak sekarang. Dulu banyak, waktu pilkada itu banyak saya ikut terus gitu. Bagaimana setiap hari agar bisa dikenal kayak gitu. Maksudnya saya tuh pernah melihat sosok Mas Krisna di balik perjalanannya Cak Ji. Ini ada sosok siapa ini? Ternyata saya setelah telusuri, ternyata adalah putranya. Iya. Ya ini adalah sosok putranya Cak Ji, Arjuna Krisna. Nah kemudian karena ini mungkin perjalanan kemudian mengikuti sehingga semua seakan-akan arah Mas Krisna memang ke politik itu ya yang mendorong kemudian mantap untuk terjun ke yang ini mau nyalek itu. Iya tadi itu Pak. Memang benar dari saya agar bisa membantu masyarakat lebih banyak, dan juga bagaimana saya bisa masuk, misalnya ada dukungan dari masyarakat kalau misalnya saya masuk itu dengan cara yang benar. Itu yang utama, itu yang saya pelajari dari Pak Armuji juga. Bagaimana kita menjadi sesuatu itu tidak boleh dengan cara yang instan maupun cara yang kotor kayak gitu. Ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita berangkat dari cara yang kotor, di dalamnya juga kotor. Kasarannya aja misalnya money politik, misalnya habis beberapa uang gitu dan jadi, ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Misalnya jadi kan ya orang memilih gara-gara itu, ya udah nanti hasilnya ya kita nggak bisa nggak benar-benar tahu masyarakatnya bagaimana, dan juga fokusnya juga beda, bukan melayani masyarakat, fokusnya cuma mencari jabatan dan juga mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Nah terus mikir buat masyarakatnya kapan, seperti itu. Nah saya juga saya turun aja sekarang kalau politik, dalam arti kalau misalnya caleg, misalnya saya turun ke masyarakat, memang harus turun, mau gak mau memang harus turun, dan masyarakat menilai sendiri. Apabila memang gak cocok, misalnya ada orang lebih baik, ya gak apa-apa. Berarti memang waktu saya belum, seperti itu. Jadi saya gak ada kayak nothing tulus lah ya. Ya betul. Nggak ada kalau nggak jadi gimana. Nggak, saya kalau misalnya masyarakat apresiasi, alhamdulillah, berarti itu memang amanat dari masyarakat. Kalau misalnya saya nggak jadi, berarti memang belum dipercaya. Ya udah, saya kembali lagi seperti semula. Itu tetap membantu juga dengan cara yang bisa dibantu, seperti itu. Misalnya saya memberikan masukan ke Pak Armuji aja kan sudah lumayan membantu juga sebenarnya, seperti itu. Betul. Jadi saya gak terlalu kayak ayo harus pilih saya, enggak juga, gak apa-apa. Kalau saya tuh orangnya luwes saja Pak. Gitu. Baik. Nah, jadi artinya kalau sudah tekad begini, ini tahun ini memang menetapkan pilihan untuk terjun langsung ke politik ya di tahun ini sebenarnya. Ya. Sebelumnya pernah punya, kan dulu menjadi pengacara, pertama jadi sutradara begitu kan. Nah kemudian pengacara lah. Kemudian yang kerentek, kemudian minat betul pada saat sudah saya pastikan saya harus terjun ke politik, jadi pejabat publik, jadi anggota dewan. Itu kapan itu? Itu habis saya lulus, itu 2018 saya lulus. Saya mencari kerja, saya juga memberikan advokasi gratis untuk masyarakat. Ya tetangga-tetangga paling dekat kan, apalagi tetangga-tetangga ada yang susahan, saya berikan gratis. Seperti itu, tapi kayak cuma gini-gini aja, nggak bisa meluas gitu loh Pak. Terus saya 2019 mantapkan, yaudah saya gabung ke PDI Perjuangan, menjadi pengurus di dalamnya, belajar juga ke senior-senior yang hebat-hebat sekali, juga tentunya juga dari bapak saya sendiri juga itu. Bagaimana bertemu masyarakat, bagaimana tidak capek, karena jujur saya cuma ngikut aja dulu ya, lumayan kerasa. Dengan bapak umur segitu masih kuat, hebat sekali.
Jadi memang nggak boleh ada rasa capek seperti itu, Pak. Iya iya iya. Sambat gak ono ya? Nggak boleh sambat. Ya lek capek yo istirahat tidur gitu di rumah. Oke, iya iya. Jadi sekarang adalah wakil ketua di bidang HAM, Hukum hukum dan HAM. Oke. Oke. Nah, di BC PDIP Surabaya. Iya. Nah, kemudian 2018 kok langsung jadi pengurus? Kalau jadi pengurus tentunya karena kepercayaan juga dari dapil saya, dari dapil 4, dari teman-teman PAC juga dorongan siapa lagi nih penggantinya Pak Armuji seperti itu kan. Pak Armuji sendiri kan sudah di DPD waktu itu. Iya. Ya udah kayak orang-orang juga membutuhkan calon dari tempatnya, ya udah Mas Arjuna aja anaknya. Awalnya saya juga malah nggak usah lah, saya dari awal aja misal dari bawah aja. Loh kalau dari bawah nggak bisa langsung membantu kita butuh orang yang ada di DPC seperti itu. Ya udah saya mau gitu. Oh. Saya juga nggak tahu waktu itu bisa kepilih atau enggak juga nggak tahu. Pokoknya saya daftar aja gitu. Jadi kemudian menjadi wakil ketua ini langsung dilantik. Iya, 2019 dulu. Oke. Mungkin karena ya tadi yang pengganti penerus Takji di DPC kemudian sampai didorong-dorong itu. Iya. Oh, karena memang dipercaya ya. Iya. Oke. Itu artinya di dapil sampean yang Iya, tentunya kan soalnya kan tinggalnya juga di sana di Ngagerejo situ tinggalnya saya. Iya. Ya di sana harus bisa teman-teman itu biar ada yang orang yang bisa diajak ngomong seperti itulah yang Iya. Sebenarnya banyak kalau senior yang lain lebih mumpuni banyak sebenarnya, Pak. Cuman ya itu orang-orang kenapa kok saya ya udah nggak apa-apa. Baik. Kayak gitu, Pak. Karena memang ya saya pikir Mas Dinan juga punya kemampuan lah. Ya. Kan apalagi di GMNI juga. Iya, dulu waktu kuliah saya ikut organisasi ekstra kampus itu Ya? GMNI ikut. Tuh. Saya belajar politik juga dari sana juga. Oh itu dia. Iya. Bagaimana memenangkan tokoh menjadi BEM atau apa gitu, saya belajar dari sana juga banyak. Oke. Saya juga sebenarnya orang saya itu lebih suka di balik layar, Pak. Iya. Ya mulai dulu makanya saya nggak pernah mau maju jadi ketua atau apa. Saya lebih suka di balik layar karena ya saya sendiri memang orangnya tidak suka terlalu banyak disorot. Makanya kan saya cita-citanya jadi sutradara. Di balik layar aja yang penting paling efek gitu. Makanya begitu saya tahu Mas Krista mau nyalek, ini tidak lagi harus di balik layar, harus di muka layar ini sekarang malah. Iya nggak apa-apa. Iya. Mau nggak mau memang harus gitu kan. Iya. Emang orang-orang harus mengenal juga karena kalau misalnya nggak kenal ya terus siapa ini yang jadi atau siapa orangnya ini gitu kan. Betul. Kalau dikenal oh ya ke Mas Arjuna ke siapa gitu. Ya. Besok rencana dapil mana ini? Insya Allah dapil 4 insya Allah di tempat tinggal saya kan di sana soalnya. Dapil 4 tinggal di mana tinggal? Saya tinggal di Ngagerejo. Di Ngagelmulyo. Berarti ikut Wonokromo ya, Mak? Ikut Wonokromo. Jadi kalau dapil 4 itu meliputi Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal, Gayungan, Jambangan. Oke. Jadi wilayah selatan, wilayah Sawahan juga. Ya. Oh, iya. Ya selatan Surabaya itu. Betul. Baik, Tribuners, anaknya Cak Ji saat ini mau nyalek dan sudah mau ditetapkan di mudah-mudahan dapil 4 betul ya? Iya. Oke. Nah, Mas Krisna, ini kan sampean adalah anaknya tokoh politik yang tokoh politik besar, dia wakil wali kota Surabaya. Dulu ketua DPRD 2 kali. Iya. Itu berkah atau beban atau apa, Nek? Nek sampean melihat Oh iya. Melihatnya ya. Berkah atau beban itu nggak bisa nggak bisa dinilai seperti itu menurut saya. Tapi tentunya saya banyak belajar dari beliau. Tentunya orang yang dikenal ataupun orang yang hebat itu pasti punya kekurangan. Saya juga belajar dari kekurangan-kekurangan beliau, bagaimana untuk menutupnya untuk diri saya, dan juga kelebihan-kelebihannya saya catat, saya pelajari. Bagaimana beliau berinteraksi dengan warga seperti itu.
itu saya pelajari betul. Jadi untuk beban ataupun manfaat ya itu tentunya berkah juga untuk saya karena saya bisa belajar langsung dari tokoh yang hebat katanya Pak Faik tadi ya. Ya. Nah, Cek, yang paling mengesankan dari sosok Bapak itu apa? Kan tadi bagaimana saya bisa mengambil manfaat itu kan? Mengesankan. Ya, yang paling berkesan dari berkesan. Ya, apa itu? Ya itu tadi Bapak itu gak pernah capek. Dia gak pernah capek lah untuk masalah masyarakat, masalah warga itu gak pernah capek. Jadi misalnya hari Minggu atau hari Sabtu kan waktunya libur gitu misalnya, dan misalnya lagi di luar kota gitu, misalnya ada pertolongan langsung pulang gitu Pak. Itu yang berkesan dan saya belajar ini memang gak boleh main-main seperti itu. Totalitas ya. Iya, mau pulang dari padahal baru berangkat misalnya pagi jam 6 sampai sana sore. Terus misalnya malam ada keperluan masyarakat atau warga langsung pulang gitu. Pulang ya langsung marani itu. Itu Bapak ya. Iya kayak gitu, itu yang saya berkesan dari beliau. Jadi gak mau ditunda kalau udah urusan masyarakat, sudah urusan warga. Gak mau ditunda. Kayak gitu. Prioritas itu ya. Iya. Masa ning luar kota balik. Ya gitu itu. Kadang-kadang kan ya kalau misalnya itu kan rada gak masuk akal, tapi memang harus kayak seperti itu menurut saya memang. Jadi tekad-tekad yang begini nanti yang untuk Mas Krisna mau ditanamkan tentu ya. Iya, saya juga selalu terus menyebarkan nomor telepon saya juga karena ya itu juga saya pelajaran dari Bapak juga. Kapanpun dimanapun itu mesti mengangkat telepon dari siapa aja itu. Kayak gitu, gak pernah ada kayak nanti atau apa gitu mas diangkat dan nomornya tidak pernah ganti. Saya juga nyontoh itu dari punya HP sampai sekarang gak pernah ganti nomor. Iya. Kayak gitu. Caci juga begitu ya. Iya. Oke. Nah, karena ini begitu berkah atau beban atau sebaliknya, tentu ini akan sampai usahakan bagaimana nanti ya. Hanya begini, saya ingin tahu dalam besok pileg ini kan memilih sosok itu. Nah, sosok Krisna ini adalah seorang anaknya Cak Ji, dikenalnya begitu. Iya. Sama nanti mau tampil sebagai diri sendiri atau tampil sebagai anaknya Cak Ji? Artinya mau menjual ketenaran Cak Ji atau mau tampil dengan sendiri? Iya. Kalau saya sih menampilkan itu ataupun tidak, pasti saya juga dikenal sama masyarakat anaknya Pak Armuji kan. Turun mau gak mau pasti ya ibaratnya kayak pembawa acaranya itu kan atau moderatornya itu kan menyebutkan ini anaknya Pak Armuji datang gitu. Ya gak mau memang ya melekat terus nama saya juga. Kecuali saya lepas kakak ya. Saya dicoret dari kakak ya, itu mungkin nggak bisa melekat lagi namanya seperti itu. Iya. Karena memang dia memang anaknya Cak Ji, mau apa lagi? Iya, seperti itu. Ya walaupun saya kayak sembunyi bagaimanapun pasti dikenalnya anaknya Pak Armuji. Iya. Juga seperti itu. Kalau misalnya ditanyakan saya akan memakai menjual nama seperti itu, saya mengutamakan tidak, karena yang ibaratnya tokohnya sosoknya adalah saya, bukan Bapak gitu. Jadi ya udah saya sendiri, bagaimana masyarakat menerimanya atau tidak itu adalah saya sendiri seperti itu. Iya. Walaupun masyarakat kayak ini siapa sih gitu, ya udah saya harus mengenalkan diri saja ya itu. Ya mau gak mau juga dikenalkan juga ya ini anaknya Pak Armuji seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa itu. Oke. Ya. Nah kalau kemudian anaknya Cak Ji begitu, sama nggak merasa wah ini motivasi apa sehingga misalnya Krisna ini ingin paling tidak menyamai atau kemudian harus lebih tenar dari Cak Ji misalnya begitu. Untuk itu pokoknya saya itu bukan masalah lebih tenar atau lebih hebat dari Pak Armuji. Yang penting adalah saya menjalankan tugas, misalnya insya Allah jadi menjalankan tugas dan amanatnya itu dengan maksimal. Karena itu saya udah memandangnya itu masyarakat itu adalah amanat dari masyarakat, misalnya jadi misalnya agar lebih hebat atau enggak ya tadi itu saya mempelajari banyak dari beliau, dari kekurangannya dan kelebihannya. Dari kekurangannya insya Allah saya bisa
menambah lah ibaratnya kayak gitu. Ya, ya. Oh ini Pak Armuji kurang ini sih, kalau ke gini saya insya Allah bisa menutup itu. Dan juga yang kedua kelebihan-kelebihannya tadi seperti tadi kayak misalnya bisa dihubungi kapan saja dan juga tidak punya rasa capek untuk menolong, itu saya pelajari juga seperti itu. Nah, sesiap apa seorang Mas Krisna ini menatap 2024 ya? Yang ada di pikiran apa sih begitu? Ini kan caleg pemula tentu ya. Iya, iya. Sementara di politik juga masih belum, waktunya juga belum banyak, belum Iya. panjang ya namanya. Apa yang begitu 24 pilihan begitu? Apa yang akan disiapkan atau yang apa yang sekarang di pikiran? Yang disiapkan tentunya bagaimana saya bisa mengenalkan diri dan bagaimana mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan juga mendengarkan. Itu saya harus mendengarkan, tidak boleh capek mendengarkan masyarakat dan harus mencari solusinya bagaimana. Yang mungkin sekarang beberapa kali saya turun ke warga, ke masyarakat, itu banyak yang dikeluhkan adalah masalah pengangguran atau ketenaga kerjaan seperti itu. Iya, iya. Nah, dari situ saya juga bagaimana cara mencari solusinya. Itu dalam arti kalau saya insya Allah masuk kayak gitu, bagaimana saya membuat program ataupun sistem di mana mereka itu bisa berdiri di kaki sendiri, dan juga apabila mau kerja bisa dimudahkan dalam arti meningkatkan ekonomi, karena yang ekonomi adalah yang utama. Kalau saya yang utama adalah ketenaga kerjaan ini, Pak. Ya. Karena kalau misalnya bukan pendidikan dan bukan kesehatan, kalau misalnya pendidikan, orang kalau lapar gak bisa mikir dengan serius. Kalau misalnya kesehatan lah, orang kalau lapar gampang sakit. Ya, ya, ya. Nah itu makanya itu saya bagaimana nanti insya Allah bisa membantu mereka, bagaimana caranya bisa franchise atau apa. Saya lihat juga di Surabaya ini masih kurang sekali untuk bimbingan untuk para UMKM itu untuk maju lagi membesarkan bisnisnya. Mungkin ada dananya, tapi mereka masih belum tahu bagaimana ini caranya mengolahnya seperti itu. Ya, ya. Dan juga saya juga mengutamakan agar perizinan usaha itu dimudahkan. Jadi perusahaan-perusahaan kayak misalnya yang datang ke Surabaya, tentunya utamanya itu mereka lebih mudah izin usahanya untuk membuka usahanya agar ekonomi itu berjalan dengan lancar, Pak. Jadi ketenaga kerjaan bisa masuk banyak kayak gitu. Dan juga perlunya SDM juga dididik bagaimana mereka itu bisa tahu di dunia kerja itu bagaimana, cara membuat CV bagaimana. Itu kebanyakan seperti itu, dan kebanyakan masih minder kayak gitu. Ya. Dan kan tidak harus juga dengan pekerjaan, juga bisa juga usaha, itu juga bisa, harusnya bisa ditingkatkan lagi kayak gitu. Jadi memang misinya adalah bagaimana tadi menciptakan lapangan kerja Itu yang dengan utama. mempermudah izin dan seterusnya itu tadi ya. Iya, itu yang utama. Oke. Nah, saat ini sudah apa saja yang sudah dilakukan Mas Krisna? Yang sekarang ini ya saya seringnya turun ke masyarakat, turun ke masyarakat, dari misalnya melakukan sapa warga, bagaimana keluhan-keluhan masyarakat itu bisa masuk dan saya bisa membantu. Dan juga saya juga beberapa kali membantu, saya memberikan rombong seperti itu, Pak, ke orang yang membutuhkan, dan juga membimbingnya bagaimana bisa laku kayak gitu. Datang rumahnya, perkenalkan diri, saya Mas Arjuna. Oh gitu. Ya. Oke. Apabila ada saya bisa bantu ya saya bantu gitu, Pak. Siap. Jadi misalnya ya saya bukan mengadakan, jadi kayak Pak RW atau Pak RT-nya, ini Mas kalau bisa adakan sapa warga di sini. Oh ya gitu. Ya saya menyiapkan untuk bertemu dengan warga tadi. Kayak gitu. Jadi, ini makin rajin begitu ya sekarang? Ya. Bisa ada target? Artinya turun ke masyarakat, nemuin tokoh atau ke RT RW begini? Target waktu misal seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali? Kalau saya sih nggak ada, Pak. Nggak ada kalau saya. Dan langsung aja kayak nggak ada target kayak seminggu harus berapa kali itu nggak ada. Nunggu momen apa berarti? Kayak nunggu kalau momen memang warga membutuhkan untuk didengar ya saya datang gitu aja. Oh begitu. Iya. Jadi emang kalau misalnya
menunggu momen, ya dibilang ya setiap hari bisa. Soalnya kalau target, misalnya saya target saya ini, jadi nggak fokus untuk menerima kebutuhan, masukan warga. masyarakat. Jadi kayak target saya adalah ketemu. Ya kan buat apa? Yang penting kan adalah Membantu bisa tadi ya. hubungan sosialnya dengan masyarakat tuh bagaimana, lebih dekat lagi, lebih saling mendengar. Jadi kayak mendingan gak terlalu banyak tapi dekat dan intens gitu Pak. Kalau menurut saya. Saat ini sudah mulai, yang paling kamu ingat apa yang sudah membantu selain gerobak tadi ya? Itu ceritanya gimana, misalnya masyarakat WA sampai langsung? Iya. Itu biasanya? Banyak yang WA langsung. Oke. Ya beberapa kali saya membantu mengadvokasi untuk mengambilkan ijazah. Seperti itu kan banyak orang-orang yang misalnya ijazahnya tertahan karena tidak bisa membayar. Nah, tapi kan tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ada program pemerintah kan waktu itu dari Pemkot untuk pengambilan ijazah, itu harus diadvokasi. Ini loh, saya arahkan administrasinya seperti ini, ke kelurahan saya antarkan kayak gitu. Terus ke sekolahnya minta apa. Kadang-kadang orang-orang takut Pak. Ya. Ketemu gitu ya, saya antarkan dari awal sampai ke kelurahan sampai ngambil bisa ya kayak gitu. Jadi yang sudah dilakukan saat ini real membantu tadi ya pengambilan ijazah warga yang tertahan, akhirnya salah satunya itu. Terus apa lagi ya? Oh iya ya, kemarin saya juga tanya ke itu kan sering saya intens berhubungan komunikasi dengan RW/RT, itu tanya bagaimana keadaan di sana. Ini banyak lansia yang kurang mampu gitu-gitu. Saya ingin turun langsung ke bawah, tanya ke satu-satu ke rumahnya, menemui dan juga ya berbincang langsung dengan lansianya, terus membantu apa ya, seperti itu Pak. Baik. Nah, Gitu. Oke, Mas Arjuna Krisna. Ini terakhir saya ingin tahu ya, bagaimana sampean bisa nanti ya, oke lah, masalah menang kalah itu urusan nanti, tapi bagaimana memperjuangkan tadi hak-hak masyarakat, layanan masyarakat begitu. Ya. Nanti yakin bahwa nanti misalnya di 2000 coblosan di tahun depan ya, itu yang paling sampai cemaskan apa pada saat coblosan begini? Persaingan Gak ada ya. Gak ada ya? Soalnya saya nothing tulus, kayak gak apa-apa. Apa yang dicemaskan misalnya ada dari partai lain atau dari orang lain, ya gak apa-apa kalau saya. Ya memang demokrasi kan indahnya itu Pak. Oke, iya. Ya kita saling bagaimana mengambil hati masyarakat, seperti itu. Gak ada yang saya cemaskan misalnya wilayah saya misalnya direbut atau apa, nggak apa-apa ya, silahkan gitu ya. Saya juga menawarkan program, mengenalkan diri, apabila yang dari lain lebih berkesan ya nggak apa-apa, monggo, berarti memang masyarakat lebih suka yang seperti itu kayak gitu. Ya nggak ada sih. Baik, iya. Ya. Oke, Mas Krisna, senang sekali sudah bisa ngobrol, sudah hadir di sini. Ya. Baik para Tribuners, inilah sosok Arjuna Dwi Krisna Yana. Ya, bertekad untuk melanjutkan perjuangan bapaknya Caji untuk maju ke DPRD Kota Surabaya. Mudah-mudahan sukses Mas Krisna. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih.